The Soldier and the State, buku yang membahas kekuasaan militer di masyarakat sipil. Buku ini diterbitkan pada tahun 1957 dan ditulis oleh Samuel Huntington, seorang ilmuwan politik, seorang profesor di Harvard, dan seorang pemikir besar yang percaya bahwa kekuasaan juga memiliki batas, entah itu legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan militer. Buku ini jadi salah satu karya klasik yang membentuk diskusi modern tentang hubungan antara militer dan institusi sipil dalam sistem demokrasi dan pemerintahan. Inti dari buku ini tuh cukup sederhana, tapi sangat tajam. Kalau kita mau punya negara yang stabil dan sehat secara politik, ada satu hal penting yang harus dijaga. Apa itu? Militer dan pemerintahan sipil harus punya garis yang jelas. Bukan tumpang tindih, bukan tarik-menarik, atau punya double jabatan. Pelajaran pertama dari buku ini itu cukup jelas. Huntington percaya bahwa militer harus profesional dan netral secara politik. Militer bukan alat kekuasaan, bukan juga aktor politik. Tugasnya jelas, yaitu cukup satu, menjaga negara, bukan menjaga kursi kekuasaan. Militer yang baik adalah militer yang tunduk pada otoritas sipil, tapi tetap punya otonomi teknis dalam urusan pertahanan, karena itu sudah domainnya mereka. Profesionalisme di tubuh militer harus dijaga, agar tidak dibajak oleh kepentingan kekuasaan sesaat, dan hal-hal lainnya. Huntington menyebut sebagai civilian control of the military, yang artinya pengambilan keputusan tertinggi tetap ada di tangan sipil. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi bukan dipilih oleh jenderal, bukan dipilih oleh siapapun, bahkan bukan oleh institusi bersenjata. Pelajaran kedua, kalau militer terlalu kuat dan mulai masuk ke arena politik, maka bukan cuma demokrasi yang terancam, tapi juga militernya sendiri yang hancur dari dalam. Kenapa seperti itu? Karena profesionalisme bakalan luntur, loyalitas bergeser, dan peran pertahanan jadi sangat kabur. Dan saat itu terjadi, siapa yang paling pertama merasakan dampaknya? Yaitu rakyat. Rakyat yang paling pertama merasakan dampaknya. Sekarang, coba kita tarik ke Indonesia di masa lalu. Kita punya sejarah panjang dan rumit soal hubungan sipil dan militer ini. Selama Orde Baru, militer memegang peran politik, ekonomi, dan birokrasi. Konsep dui fungsi ABRI menjadi militer bukan hanya penjaga kedamaian dan kedaulatan dari Indonesia, tapi juga bagian dari kekuasaan itu sendiri. Reformasi 1998 berusaha mengakhiri itu. TNI keluar dari parlemen, dui fungsi dihapus, militer dikembalikan ke baraknya. Tapi, seperti yang kita ketahui saat ini, yang kita ketahui di sosial media saat ini, dalam beberapa bulan terakhir, kita mulai melihat bayang-bayang lama itu mencoba untuk kembali. Pelajaran ketiga, negara bisa gagal karena dua hal, yaitu yang pertama, militer terlalu kuat sampai mengendalikan pemerintahan, atau pemerintahan terlalu lemah sampai nggak bisa kontrol militer. Dan di situasi seperti itu, bukan hanya konstitusi yang dilanggar, tapi masa depan negara ini yang dipertaruhkan. The Soldier and the State ngajarin kita, kekuatan militer yang besar itu sebenarnya bukan masalah, selama dia dikendalikan oleh sipil yang legitimate, berfungsi dalam sistem demokrasi, dan nggak bermain dalam politik kekuasaan. Karena demokrasi yang sehat nggak bisa dibangun di atas bayang-bayang senjata, dan militer yang hebat bukan yang mengatur rakyat, tapi yang berdiri di belakang rakyat, yang setia pada konstitusi, dan yang tahu kapan saatnya angkat senjata dan kapan saatnya tunduk pada hukum sipil.